Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sebentar kita akan beribadah melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Sebelum saudara mengikuti ibadah, ada baiknya saudara memperhatikan beberapa hal berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-20 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Patrick Junior Piri, SSI Teol. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita tabiskan ibadah ini dengan mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi setiap kita pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapakah aku Tuhan, tak meragukan namamu. Segalanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab untuk pagi hari ini yang diambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Apabila saudara, Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksudkan, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Tuhan jaga kami dalam tidur kami tadi malam. Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini. Dan sebelum memulai segala sesuatu, kerinduan setiap kami dari rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, memuji-muji nama-Mu, dan sebentar akan membaca sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami mampu untuk memahami bahkan juga melaksanakan firman Tuhan yang kami dengar. Berbicaralah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17 yang menyatakan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberikan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya boleh mendengar sapaan Shalom dari Bapak Ibu Presbiter,
juga tim multimedia dan juga pemusik pemandu lagu. Tapi walaupun saya belum bisa mendengarkan sapaan shalom dari Bapak Ibu secara langsung yang ada di rumah, apalagi melihat keadaan Bapak Ibu saat ini, tapi saya selalu berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dulu ketika saya berada duduk di bangku perkuliahan, saya sempat menyambi bekerja di kantor admisi promosi Duta Wacana. Di situ kami tergabung dari banyak prodi, ada yang teologi, ada yang arsitek, ada yang akuntansi dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan kerja saya yang tahu saya adalah anak teologi, kadang kami suka diskusi-diskusi kecil sewaktu ada saat-saat waktu luang begitu Bapak Ibu. Nah, ada seorang teman yang tanya sama saya, "Kak Patrick, kakak kan Protestan, aku Katolik. Aku mau tanya Kak, kenapa sih kita ini terbagi-bagi jadi kayak begini? Kayaknya ribet banget, ada Katolik, ada GKI, ada GKJ. Kenapa kita nggak jadi satu aja? Toh kita sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa kita malah jadi banyak gereja? Kenapa nggak bikin satu gereja aja dengan satu nama begitu?" Nah, saudara jemaat Tuhan, mungkin mudah saja bagi saya untuk menjawab, apalagi kalau kita mengerti bahwa perbedaan itu ada sejarahnya. Ada yang mengakibatkan mengapa kita kemudian terpecah-pecah, terbagi-bagi. Kenapa ada denominasi gereja? Ya karena kita tersebar luas, ada sampai ke pelosok Indonesia sekalipun, itu juga dengan upaya yang berbeda-beda. Salah satu contohnya Bapak Ibu, penyesuaian dengan konteks. Misalnya kita pernah menemukan, atau Bapak Ibu barangkali pernah bergereja di salah satu gereja suku yang beribadah dengan menggunakan bahasa dari daerah tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, kenapa seperti itu ya? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Kenapa harus pakai bahasa Batak, bahasa Jawa dan lain sebagainya? Karena itu adalah merupakan salah satu bagian Bapak Ibu keterlibatan gereja dalam mempertahankan tradisi lokal. Jadi pada dasarnya tidak ada yang melarang kita untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya mungkin bahasa daerah dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan bagian dari bagaimana gereja mempertahankan tradisi lokal. Jadi kalau dibilang kita berbeda, pada dasarnya yang membuat kita berbeda adalah sistem organisasi barangkali, ataupun juga dengan tata ibadahnya. Tapi pada dasarnya kita satu Bapak Ibu. Dasar ajaran kita semua dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Oleh sebab itu pengakuan iman rasuli, baik di GPIB, di GKJ mungkin barangkali, di GKI barangkali, ataupun juga di Katolik sekalipun, itu juga disebutkan. Dan kemudian Bapak Ibu, kita juga satu baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita memahami sejarahnya barangkali akan mudah saja untuk menjelaskan. Tapi bagaimana kalau misalnya saya ganti pertanyaannya? Bagaimana kalau pertanyaannya justru menjadi, kenapa sih di dalam gereja jemaat terpecah-pecah? Saya bukan ngomongin soal sektor pelayanan Bapak Ibu, tapi kenapa sih orang sibuk memperjuangkan maunya dan kepentingannya masing-masing di gereja? Saya rasa kalau pertanyaan ini terlontar untuk saya, secara pribadi saya tidak bisa mewakili jawaban dari setiap warga jemaat soal itu. Karena kalau kita juga sudah berbicara soal perpecahan yang terjadi karena kepentingan, tiap-tiap orang pasti punya alasannya masing-masing. Tapi menurut Bapak Ibu, perpecahan di dalam jemaat ini baik atau tidak? Saya rasa kita semua bisa bersepakat bahwa perpecahan di tengah-tengah jemaat itu bukanlah hal yang kita harapkan sama sekali. Nah, saudara, Bapak Ibu, ternyata masalah perpecahan ini sudah terjadi sejak dulu. Dari zaman jemaat mula-mula barangkali saya boleh sebut. Ternyata bukan hanya terjadi di gereja-gereja yang ada pada saat ini. Jemaat Korintus mengalami perpecahan jemaat.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang kita baca pada saat ini 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17 di bawah perikop perpecahan dalam jemaat, ini adalah merupakan surat yang Paulus tulis untuk jemaat di Korintus sebagai respon dari masalah yang sedang dihadapi di jemaat. Apa itu perpecahan? Jadi kalau kita baca di sini Bapak Ibu, apa yang menjadi permasalahan kalau kita baca mulai dari pasal yang ke-11, saya tidak mulai dari pasal yang ke-10, pasal ke-11 dan juga 12, di situ kita akan menemukan bahwa Paulus menjelaskan dirinya mendapat kabar dari salah satu keluarga yang dia sebut namanya, tidak dia tutup-tutupi, tidak dia rahasiakan dari mana sumber berita itu disebut. Artinya sumber berita ini valid, artinya warga jemaat sendiri yang juga melaporkannya ini kepada Paulus, bahwa laporan yang didapat adalah jemaat saling membuat kelompok dan golongannya masing-masing. Sekali lagi saya mau mengatakan ini bukan pembagian sektor pelayanan Bapak Ibu seperti yang ada di GPIB barangkali. Sektor 1 sampai 4 seperti yang ada di GPIB Peniel Palembang. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi mereka mengelompokkan diri dengan bangga mereka menyatakan, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus. Nah yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, penggolongan-penggolongan dan kelompok-kelompok ini kemudian juga memberi pengakuan bahwa golonganku lah yang lebih benar, golonganku lah yang lebih mulia, golonganku lah yang lebih erat dengan Kristus. Bawa-bawa nama Paulus lagi di sini Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ini menjadi masalah? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau namanya perpecahan di tengah-tengah jemaat itu terjadi, artinya bagaimana mungkin kemudian kasih Kristus, kebersamaan dan lain sebagainya bisa tercermin di tengah-tengah jemaat. Oleh sebab itulah perpecahan ini, sekalipun nama Paulus disebut dengan bangga, aku golongan Paulus, tapi itu bukan menjadi kebanggaan bagi Paulus secara pribadi. Kekecewaan daripada Paulus karena jemaat tidak mampu untuk mewujudkan persatuan di tengah-tengah jemaat. Nah Bapak Ibu, kemudian yang menarik, Paulus bukan hanya menegur, bukan hanya mengatakan bahwa ia mengetahui ada laporan, tapi kemudian ia juga memberikan beberapa pertanyaan reflektif Bapak Ibu. Kalau kita baca pada ayat yang ke-13, ia bertanya, adakah menurutmu Kristus itu terbagi-bagi? Kristusnya menurut Paulus, Kristusnya menurut Apolos, Kristusnya menurut Kefas. Adakah Kristus yang seperti demikian? Kemudian adakah Paulus disalibkan karena kamu? Karena yang menjadi sumber atau inti daripada pemberitaan firman itu, pemberitaan Injil itu adalah kematian Kristus, bukan kematian Paulus. Kenapa kemudian ada dimunculkan golongan Paulus dan lain sebagainya? Kemudian juga di sini pertanyaan Paulus yang merupakan juga bagian dari pertanyaan reflektif adalah, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Padahal yang kita tahu baptisan itu Bapak Ibu unsurnya adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bukan dalam nama Paulus. Dan kemudian kalau kita baca ayat yang ke-14 dan seterusnya, Paulus mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Artinya di sini Paulus mengakui memang mungkin Paulus tidak menghitung atau Paulus tidak merasa membaptis banyak orang. Tapi Paulus mengatakan bahwa apa yang diperintahkan oleh Kristus, kita baca ayat yang ke-17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis pada dasarnya, tapi justru untuk memberitakan Injil. Jadi kurang lebih begitu Bapak Ibu. Paulus juga di sini mau merendahkan diri juga bahwa pada dasarnya apa yang ia kerjakan adalah merupakan perintah daripada Kristus, dan seharusnya yang dibanggakan dan dimuliakan bukan Paulusnya tapi Kristusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah demikianlah firman Tuhan kita pahami bersama. Sekarang Bapak Ibu, apa yang kiranya boleh kita bawa pulang sebagai pedoman dalam kehidupan, terkhusus dalam persekutuan bersama sebagai sebuah gereja? Yang pertama,
dalam nama Tuhan Yesus kita dipersatukan. Saya membahas ayat yang ke-10 sekarang. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati dan sepikir. Jadi memang sebelum Paulus mengungkapkan laporan yang ia dapat, sebelum Paulus mungkin juga barangkali mengungkapkan kekecewaan yang ia rasakan dan hal-hal kenyataan yang ia hadapi di tengah-tengah pelayanan, ia juga memberikan nasihat di awal surat sebelum ia memberikan laporannya terhadap jemaat, bahwa ia menasihati bahwa jemaat, demi nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali bersatu. Seia sekata, jangan ada perpecahan, dan kemudian erat bersatu dan sehati berfikir. Ini bukan hanya sekedar harapan dari Paulus, Bapak Ibu, tapi ini mau mengatakan bahwa yang mempersatukan jemaat bukan Paulus, yang mengumpulkan mereka sebagai sebuah jemaat bukan Apolos, bukan juga Kefas, tapi Kristus Yesus sendiri sebagai kepala gereja. Nah, kalau kita katakan dalam nama Tuhan Yesus kita dipersatukan, artinya apa Bapak Ibu? Artinya adanya gereja di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu yang tergabung dalam GPIB Peniel Palembang, atau mungkin Bapak Ibu yang tergabung dalam gereja masing-masing, Bapak Ibu yang tergabung dalam wilayah-wilayah sektor pelayanan barangkali, Bapak Ibu yang tergabung dalam persekutuan dan pelkat-pelkat, kita yang bersatu dalam sebuah keluarga sebagai persekutuan kecil, kita harus sadari bahwa itu semua adalah Tuhan yang mempersatukan. Bukan mau-maunya manusia Bapak Ibu kita bersatu. Kita berkumpul, itu semua maunya Tuhan. Maka itu mau dibilang, karena Pauluskah kekristenan ini menjadi ada dan besar seperti sekarang? Mau dibilang karena tua-tua gerejakah gereja ini barangkali bisa dibangun? Percayalah, yang tuntun Paulus, yang tuntun tua-tua gereja barangkali, yang menuntun orang-orang yang kemudian berpikir, ayo kita bangun gereja GPIB Peniel Palembang, mereka boleh berbuat, berpikir seperti demikian. Itu adalah merupakan bagian dari hikmat Tuhan Bapak Ibu. Maka itu saudara, saya mau mengatakan bahwa jangan sampai oleh karena kita, jangan sampai oleh karena Bapak Ibu presbiter, jangan sampai oleh karena saya kemudian timbul perpecahan dan membuat jemaat ini menjadi tidak bersatu barangkali, atau ada perselisihan di tengah-tengah jemaat. Karena ternyata yang mempersatukan kita adalah Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Yang kedua Bapak Ibu, relasi yang ada dalam jemaat adalah gambaran relasi Tuhan dengan umatnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah, bagaimana kita memaknai relasi kita bersama dengan Tuhan? Apakah seperti layaknya kita dengan musuh, atau kita dengan sahabat, atau kita dengan sang bapa, orang tua kita barangkali? Dan kiranya gambaran relasi itulah yang kemudian seharusnya Bapak Ibu tertuang juga dalam relasi kita bersama-sama dengan jemaat. Kita menganggap Allah Bapa kita sebagai Bapa kita sendiri, orang tua kita sendiri. Begitu juga kita anak-anak muda, melihat orang tua yang ada di gereja itu juga adalah bagian dari orang tua kita sendiri. Ketika kita memahami bahwa kita adalah anak-anak Tuhan barangkali, begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudari menganggap anak-anak yang ada di gereja, para pemuda barangkali, ataupun teman sepelayanan, itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Dan kiranya hal tersebut Bapak Ibu yang tercermin dalam kehidupan kita sebagai jemaat gereja. Sebentar kita akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita bukan hanya memaknai kematiannya sebagai penebusan dosa, tetapi juga lewat kematiannya Bapak Ibu bersama-sama
kita dipersatukan sebagai umat yang telah ditebus dan telah diperbaharui hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kiranya setelah kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, yang ada di dalam diri mulai dari hari ini adalah damai sejahtera dan sukacita di tengah persekutuan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam penetapan perjamuan. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-29 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Penjelasan perjamuan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidih jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan menjadi korban penebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh karena kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberikan makan dan minum oleh Dia
yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami, agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu, makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat,
supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan dosa bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambil.
Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih tidak henti-hentinya untuk segala kebaikan daripada Tuhan yang senantiasa dinyatakan dan kami rasakan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan pelihara kami, Tuhan sayang terhadap setiap kami, umat-Mu. Itu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan setiap hari. Bapa, kami mohon ampun untuk segala kekurangan, dosa, pikiran, perbuatan, perkataan kami yang sering kali menyakiti hati-Mu, maupun juga hati sesama kami manusia. Dan kiranya ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Tuhan tuntun, topang, dan bantu kami, agar kehidupan kami kembali layak, bukan hanya untuk menerima dan menikmati berkat-Mu, tapi Tuhan pakai jadi berkat dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan setiap kami pada saat ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan yang persatukan kami menjadi persekutuan di gereja ini. Dan oleh karena itu Bapa, ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri, bahkan juga ego kami, dalam menjalani relasi di dalam persekutuan yang Tuhan telah bentuk dan Tuhan kepelai ini. Kiranya Bapa, hanya damai sejahtera Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan, terkhusus
dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, secara khusus kami mau berdoa, kami bersatu hati untuk menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang Tuhan percayakan untuk boleh duduk di bangku-bangku pemerintahan. Biarlah Bapa, setiap kebijakan, keputusan yang boleh diambil, segala rencana yang akan dilaksanakan, bahkan yang sedang dilaksanakan, kami berharap kiranya hikmat Tuhan yang menuntun itu semua dan dapat terjadi. Dan kiranya kami juga boleh memaknai itulah yang terbaik untuk setiap kami. Kiranya kami sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia secara khusus, Tuhan jaga, Tuhan berikan kesadaran untuk senantiasa mau menjaga persatuan dan keutuhan bangsa ini, agar tetap kondusif ya Bapa, terlebih khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Biarlah kami umat-Mu terus senantiasa menjadi umat yang berpengharapan, menanti mujizat Tuhan segera terjadi dan pandemi ini akan segera berlalu. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus GPIB Jemaat Peniel Palembang, sektor 1, 2, 3, dan 4. Bahkan setiap kami Bapa yang boleh menghadirkan diri dalam ibadah di kanal YouTube sebagai jemaat simpatisan. Bapa, ada begitu banyak keterbatasan yang boleh kami hadapi karena pandemi, tapi kiranya Tuhan hal-hal ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap orang yang mau memberi diri, ambil bagian dalam pelayanan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Inyoman Jepun beserta dengan keluarga. Setiap kami yang tergabung dalam presbiter, pemandu lagu, pemusik, tim IT, kostor, tenaga sekretariat, bahkan setiap kami Tuhan yang terus mau memberi diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kami kesehatan, sukacita dalam pelayanan, bahkan terlebih khusus kreativitas Bapa, agar tidak pernah berhenti kami terus memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kami, untuk anggota keluarga kami, ataupun orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun yang pada saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh dalam masa proses pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pulihkan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, setiap tangan dokter maupun tangan siapa saja Tuhan yang boleh merawat pada saat ini, menjadi sumber kekuatan yang baru. Mereka boleh bersukacita memuji nama Tuhan atas kesembuhan yang dialami. Kembali melangsungkan aktivitas, pekerjaan, pelayanan, terlebih khusus kembali pulang, berkumpul bersama dengan anggota keluarga terkasih. Kami mau berdoa untuk para duda, janda, dan anak-anak yatim piatu. Kiranya Tuhan boleh pelihara kehidupan mereka, bahkan mampukan kami Tuhan, berkati kami lebih lagi untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Kami dalam usia tua, Tuhan juga jaga, biarlah di hari-hari tua yang boleh kami jalani ini, hanya sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang boleh dirasakan setiap harinya. Kami Tuhan yang boleh menghadirkan diri dalam ibadah, pribadi lepas pribadi kami Tuhan Maha mengetahui. Setiap pergumulan, pengharapan, kerinduan kami Tuhan kami panjatkan dalam doa setiap hari dan Tuhan dengar. Kami percaya Tuhan mampu untuk mengabulkannya. Tapi kiranya Bapa bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang paling tahu apa yang kami butuhkan pada saat ini. Biarlah Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan, apapun yang kami terima, biarpun mungkin tidak selaras dengan apa yang kami minta, kami maknai itu yang terbaik dari Tuhan yang boleh kami terima. Jangan jauh daripada kami Bapa, kami mohon hikmat serta kebijaksanaan-Mu yang senantiasa menuntun kami semua dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai kedua orang tua,
sebagai suami, sebagai istri, anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, bukan jadi batu sandungan, tapi jadi garam dan terang. Bapa, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha, berkati setiap rencana kami, biar berdasarkan itu semua, kami boleh senantiasa merasakan berkat dan kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Ini doa kami, ini harap hati kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Sepanjang umur hidup.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, 1 Tarawik 16 ayat 29, firman-Nya, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu 20 sesudah Pentakosta 10 Oktober 2021 melalui kanal YouTube GPIB Peniel Palembang. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Peniel Palembang. Dan juga kami ucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah berkenan berbagi berkat untuk mendukung kegiatan renovasi gedung gereja GPIB Peniel Palembang. 2. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun
dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 3. Dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap taat menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Demikianlah ringkasan warta Jemaat Minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu, kita bersyukur telah bersama-sama beribadah. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan peribadahan di GPIB Jemaat Peniel Palembang, atau barangkali saudara rindu berpartisipasi untuk terlibat bersama dalam pelayanan, salah satunya misalnya virtual choir, saudara bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang akan ditayangkan berikut ini. Saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam persekutuan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.